Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin sekalian jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya kita memasuki hari yang kelima dari bulan Rabiul Awal. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya sunnah Nabi dalam kehidupan kaum muslimin. Kalau seandainya Al-Quran Al-Karim itu adalah merupakan sumber yang pertama dalam agama kita, karena untuk membentuk syakhsiyah Islamiyah, pribadi yang Islami, baik secara pemikiran maupun wawasan maupun akidah, maka sunnah Rasulullah SAW ini merupakan tatbik, praktek pengamalan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran. Jadi intinya sunnah itu adalah merupakan penjelasan, penafsiran daripada Al-Quran Al-Karim. Ini kepentingan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kepentingan Rasulullah SAW yang asas, yang mendasar adalah Rasul itu tugasnya at-tabligh wal bayan. Beliau tugasnya menyampaikan pesan Allah dan menjelaskan juga, menjelaskan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan Quran, kata para ulama, itu bisa dengan membacanya. Rasul membaca Al-Quran di hadapan manusia, dan juga bisa dengan al-bayan, penjelasan dengan ucapan beliau kalau memang mengharuskan, dan juga bisa dengan praktek, ya kan, praktek secara amalan terhadap perintah-perintah Allah yang memang membutuhkan untuk dijelaskan secara praktek, seperti rukun Islam yang 5 ataupun yang lainnya daripada syariat-syariat Islam. Maka dari sini datanglah yang namanya kepentingan sunnah Nabi. Jadi seorang muslim itu tidak cukup berpegang hanya dengan Quran saja, dia tidak butuh kepada sunnah Nabi. Kenapa? Karena Al-Quran itu masih mencakup perkara-perkara yang masih mubham, masih samar, belum jelas, dan butuh harus dijelaskan hal-hal yang samar tersebut. Dan Quran juga masih mengandung hal-hal yang mujmal, yang global, yang harus diperinci, yang global tersebut. Dan juga Al-Quran ini mengandung perkara-perkara yang masih umum. Maka datang pengkhususan ayat-ayat yang masih umum itu dalam sunnah Nabi SAW. Dan kadang-kadang Quran juga datang permasalahan-permasalahan yang masih mutlak, bebas, ya kan, tanpa ditakkid, tanpa diikat. Nah, sunnah Nabi datang mentakkid hal-hal yang masih mutlak tersebut. Jadi intinya kita orang muslim dalam beragama tidak bisa mencukupkan hanya dengan Al-Quran saja, tapi kita harus dibarengi dengan sunnah Nabi, dengan sunnah Nabawiyah. Dan sekarang ini muncul di akhir-akhir zaman satu kelompok yang mengajak kepada hanya mencukupkan dengan Quran saja.
dia tinggalkan selain Quran. Nggak butuh yang namanya sunnah Nabi. Dan mereka menamakan diri mereka Al-Quraniyun, pengikut Quran. Walaupun yang masyhur ingkarus sunnah gitu. Mereka mengingkari sunnah, tapi mereka menamakan diri mereka Quraniyun, orang yang ikut kepada Al-Quran. Mereka katakan sesungguhnya Allah itu telah menjamin penjagaan Al-Quran, tetapi Allah tidak menjamin penjagaan kepada sunnah Nabi. Maka kita cukup dengan Al-Quran saja, tidak butuh selain Al-Quran. Ini kata para ulama, mereka nampaknya mengatakan perkataan yang lahirnya hak, tetapi yang diinginkan dengan ucapan tersebut adalah kebatilan. Kenapa? Dengan begitu dakwah mereka akhirnya tadi menghancurkan ya kan permasalahan-permasalahan yang berada di atas syariat Islam. Dan orang-orang semacam ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, yushikur rajulu muttaqiyan ala arikatihi. Hampir-hampir laki-laki ini dia bertelekan di atas ranjangnya. Yuhaditsu bihaditsi min hadisi. Dia bercerita dengan satu hadis dari hadis saya. Fayaqul, maka dia mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah. Antara kita dan antara kalian ini ada kitab Allah. Fama wajadna fihi min halal istahlalnahu. Maka apa yang kita dapati dalam Al-Quran, dalam kitab Allah dari perkara halal, maka kita halalkan perkara tersebut. Wama wajadna fihi min haram haramnahu. Dan apa yang kita dapati dalam kitab Allah dari hal yang haram, maka kami haramkan juga. Ala ketahuilah, wa inna ma harrama Rasulullah misla ma harramallah. Sesungguhnya apa yang Rasulullah haramkan seperti apa yang Allah haramkan. Ini kata-kata mereka dibantah oleh Rasulullah SAW. Maka kata para ulama, kita katakan kepada mereka itu orang-orang yang hanya mencukupkan dengan Al-Quran, tidak perlu kepada sunnah Nabi. Kalau mereka pegang Quran asli, coba datangkan dari mana mereka tahu bilangan rakaat sholat. Di Quran tidak ada. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dari mana tahunya? Ya dari sunnah. Dan bagaimana mengerjakan sholat? Tidak ada ketentuannya. Dari mulai berdiri, ruku, i'tidal, sujud, qa'adah, tahiyat, Quran tidak ada. Hanya umum irka'u wasjudu, ruku, sujud. Tidak detail pelaksanaan sholat. Dan juga nisab zakat berapa persen, tidak ada. Paling hanya asnafnya saja, kewajiban zakat mungkin ada, tapi nisab zakat tidak ada. Manasik haji tidak ada, perintah secara umum saja. Jadi intinya seluruh syariat Islam yang datang dalam Al-Quran itu masih bentuk mujmal, masih bentuk global. Perinciannya ada di sunnah Rasulullah SAW. Jadi intinya sunnah Nabi adalah merupakan hujjah dan masdar, sumber hukum dari sumber-sumber syariat Islam. Jadi apa yang didatangkan oleh Quran itu kenapa? Penjelasannya di sunnah Nabi SAW. Jadi sumber kita dua, Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ulama kaum muslimin sepakat sepanjang zaman, sepanjang masa, itu dua, Quran dan sunnah intinya. Nanti ada penjelasan lagi ijma, ada qiyas, ini penambahan, ya kan? Dan juga akal menuntut hal itu. Jadi tidak cukup hanya dengan Al-Quran saja, tapi butuh kepada sunnah Nabi SAW. Apa itu sunnah? Sunnah itu kata para ulama dalam secara bahasa artinya adalah thariqah, jalan. Ya Rasul mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, siapa yang membuat sunnah, membuat jalan dalam Islam, sunnah hasanah, jalan yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya ba'dahu, setelah dia meninggal, min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai', tanpa berkurang dari pahalanya sedikit pun.
Dan juga Rasul mengatakan tentang Majusi, sannu bihim sunnata ahlal kitab. Jadi mereka telah mengikuti, ya kan, mengikuti jalan siapa? Sunnahnya ahlu kitab, jalannya ahlu kitab. Jadi sunnah secara bahasa artinya adalah jalan. Adapun sunnah secara istilah ini menurut pemahaman para ulama dalam agama kita, sunnah adalah apa-apa yang disandarkan dari Nabi, apa-apa yang bersumber datang dari Nabi, baik ucapan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat khalqiyah, sifat fisiknya Nabi, au khuluqiyah atau sifat akhlaknya Nabi, au sirah atau perjalanan hidup beliau, sawaun kana qablal bi'atsah am ba'daha, baik sejarah Nabi sebelum beliau diutus diangkat menjadi seorang nabi atau sejarah hidup beliau setelah menjadi nabi. Itu sunnah yang dijelaskan oleh para ulama, ya kan? Jadi sunnah adalah memang yang bersumber, yang disandarkan dari Nabi, baik ucapan, perbuatan, takrir, ketetapan, atau sifat fisiknya, atau akhlaknya, atau sejarahnya, baik sebelum diutus jadi nabi atau setelah jadi nabi. Jadi apa-apa yang disandarkan kepada nabi dari ucapan itu namanya sunnah qauliyah. Jadi setiap apa yang Rasul ucapkan yang berkaitan dengan penafsiran Al-Quran atau menjelaskan hukum syar'i atau menjawab pertanyaan para sahabat atau yang berkaitan dengan nasihat, peringatan atau mungkin arahan bagi manusia yang menunjukkan atas suatu amalan, pokoknya semua apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu termasuk sunnah qauliyah. Masuk dalam firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Kecuali apa? Semua ucapan Nabi tidak lain itu adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepadanya. Jadi semua ucapan Nabi itu wahyu. Ya kan? Kalau Nabi itu ngomong, hati-hati. Makanya para sahabat awal-awal banyak nanya sama Nabi. Ya kan? Sampai Rasul Allah larang juga, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kalian banyak tanya. Kenapa? Kalau dikasih tahu sama Nabi malah menyusahkan kalian juga. Pernah sahabat nanya, ya kan, berapa kali haji itu? Apakah tiap tahun? Ya kan? Rasul diam saja. Kalau Rasul bilang iya, waduh berat. Haji tiap tahun. Kenapa? Ucapan beliau jadi dasar syariat. Maka beliau diam saja, tidak menjawab. Ini termasuk contoh sunnah qauliyah. Nah, contoh sunnah qauliyah masyhur, hadis yang masyhur, mau kitab Arba'in, mau kitab Riyadhus Shalihin, mau kitab, biasanya awal-awal itu tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini namanya sunnah qauliyah. Contoh Rasul ngomong, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini sunnah qauliyah. Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini sunnah qauliyah. Banyak, ya kan, banyak menafsirkan Quran, nasihat, macam-macam, ya kan. Ini sunnah qauliyah. Yang kedua, ada yang namanya sunnah fi'liyah. Jadi syariat Islam yang amaliyah, yang diamalkan, yang dipraktekkan, dinukil kepada kita itu dari jalan tatbik penerapannya Rasulullah SAW. Jadi kalau beliau ini Rasul menyuruh sesuatu, pasti beliau sendiri pertama kali yang mengamalkan hal tersebut. Dan Rasul tidak melarang sesuatu kecuali beliau yang pertama meninggalkan hal yang dilarang tersebut. Ketika beliau disuruh sholat sama Allah, kata Allah, aqimis sholat
Liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat. Ya kan? Dirikanlah salat sejak terbitnya matahari sampai datangnya malam. Dan juga laksanakan Qur'an al-fajr, salat fajar. Kenapa? Salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi bacaan Quran di salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ini diantara keutamaan salat subuh. Nah, ketika Allah memerintahkan salat kepada beliau, maka beliau langsung yang melaksanakan. Beliau sholat dan beliau mengatakan kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ini sunnah fi'liyah. Beliau sholatnya di masjid berjamaah saat azan dikumandangkan, ya kan, awal waktu. Dan ketika diwajibkan haji dalam firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan bagi manusia berhaji ke Baitullah bagi yang mampu menuju jalan ke sana. Maka apa? Rasul berhaji melakukan perintah Allah dan beliau mengatakan litakhudhu anni manasikakum. Ambillah kalian semua dariku manasik haji kalian. Jadi ini sunnah fi'liyah. Orang suruh lihat perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kehidupan Rasulullah SAW yang khusus maupun yang umum itu merupakan lembaran yang terbuka yang dinukil kepada umat secara rinci dan merupakan sumber syariat buat umat ini. Tidak ada kehidupan seorang pun dari manusia dalam sejarah yang dinukil kehidupannya itu seperti kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas makannya sampai masuk WC. Salman Al-Farisi menjelaskan ketika Yahudi nanya, ya kan, apakah Rasul mengajarkan segala sesuatu? Iya, segala sesuatu. Hatal khiro'ah, sampai cara buang air pun dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini Rasul Qudwah, panutan buat kaum muslimin. Jadi semuanya, hatta makannya, buang airnya, berumah tangganya, hatta mencampuri menggauli istrinya pun, ya kan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau ini memang cahaya hidayah dalam kehidupan sahabatnya kaum muslimin sampai hari kiamat. Allah telah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian semua, hai kaum muslimin, dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Ini merupakan sunnah fi'liyah. Jadi contoh sunnah fi'liyah itu sangat banyak sekali. Contohnya sahabat pernah berkata, ya kan, tentang Rasul, fatafa bil baiti wa shalla raka'ataini khalfal maqam. Maka Rasul tawaf di Baitullah dan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Maka perbuatan beliau sholat di belakang makam Ibrahim, ya jadi apa? Dasar agama. Jadi dasar agama. Jadi sahabat mengatakan, wa kana Rasulullah SAW yusolli bil lail 11 raka'atan yutiru minha wahidah. Rasul itu sholat malamnya 11 rakaat. Dia witir darinya dengan 1 witir. Jadi afdolnya 11. Boleh gak lebih? Boleh. Ulama mengatakan, jumhur ulama, sholat tahajud itu ghairu muayyan, tidak ditentukan. Afdolnya 11, tapi 11-nya Nabi bacaannya panjang, 5 sampai 6 juz, hampir sepertiga, ya kan, seperempat daripada Al-Quran. Nah, ulama mengatakan kalau kita sholatnya pendek-pendek tidak ada masalah, sampai 40 rakaat, 50 rakaat tidak ada masalah, ya kan. Tapi kalau kita pengen kayak Rasul, bagus 11 bacaan panjang-panjang, sampai Ibnu Mas'ud saja di belakang Rasul nggak sanggup. Pernah tahajud di belakang Rasul, ternyata Rasul baca Al-Baqarah. Pikirnya selepas Al-Baqarah pasti ruku, ternyata dibaca An-Nisa, ya kan, lewat surat, enggak urutan, ngacak. Habis An-Nisa, pikirnya ruku juga, ternyata baca Ali Imran. Sampai kata Ibnu Mas'ud, "Fadunantu lahu bisu." Saya ini sempat berprasangka buruk sama Nabi. Kata sahabat lain, apa perasaan buruknya? Ya saya meninggalkan dia.
Kenapa? Saking lamanya berdiri. Ya kan saya tidak kuat gitu kan. Ini sunnah fi'liyah atau ucapan sahabat. Wa kana Rasulullah SAW ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Beliau Rasulullah SAW beriktikaf 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Ini namanya sunnah fi'liyah. Beliau mencontohkan. Dan selanjutnya ada sunnah takririyah, sunnah ketetapan. Maksudnya takrir adalah ada suatu ucapan diucapkan di satu majlisnya Rasulullah SAW atau satu perbuatan dilakukan oleh salah seorang sahabat, ya kan, di hadapan Nabi, dan Nabi membiarkannya, menetapkannya, ya kan, diam. Ini dianggap ikrarnya Nabi, menetapkannya Nabi, ya kan, perbuatan itu, ucapan itu, maka ini dibolehkan, gitu kan. Jadi apa saja, kalau ada orang ngomong atau orang berbuat, Rasul mendiamkan, berarti takrir Nabi, hal itu dibolehkan. Kayak ada seorang sahabat Hasan bin Thabit, dia penyair Nabi, ya kan, penyair para sahabat, dan dia suka bersyair. Hatta di masjid dia bersyair, bersenandung. Umar pernah marah gitu kan ya, ngelihat gitu kan, ngelihat Hasan bersyair, semoga Allah robek mulut kamu gitu kan. Kenapa? Kamu bersyair dalam masjid. Maka kata siapa, Hasan bin Thabit, wahai Umar, saya pernah bernasyid, saya pernah berbaca syairan di masjid, dan ada orang yang lebih baik daripada engkau. Siapa dia? Rasulullah. Dia diam saja. Bahkan Rasulullah mengucapkan, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, bantulah Hasan bin Thabit dengan ruh al-kudus. Didoakan kebaikan oleh Rasulullah SAW. Maknanya apa? Ya boleh bersyair, boleh bersenandung di dalam masjid, ya kan, bersyair. Inilah namanya sunnah takririyah. Rasul gak nyuruh, ya kan, tapi Rasul membiarkan sahabatnya Hasan bin Thabit ketika bersyair dalam masjid. Contoh lain, Abu Juhaifah meriwayatkan dari bapaknya, pernah Nabi mempersaudarakan antara Abu Darda dan Salman radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi akhirnya datang ke Abu Darda karena sudah dianggap saudara, sama Rasul disaudarakan. Nah, dia sama Al-Farisi melihat Abu Darda ini pakaiannya sederhana, biasa, nggak pernah dandan di rumahnya. Kata Abu Darda, masya'nuk. Kata Salman, kenapa keadaan wahai istri Abu Darda? Kenapa pakaiannya biasa saja? Kata istrinya itu, saudaramu Abu Darda itu dia nggak punya hajat, nggak punya keperluan sama dunia. Maka Abu Darda datang, suaminya itu, lalu buat makanan. Maka kata dia, makanlah wahai temanku Salman, ya kan? Maka kata Salman, makanlah. Kata dia, ini so'im, saya berpuasa. Kata Salmannya, saya tidak akan makan sehingga kamu makan. Karena Salman yang nyuruh, Abu Darda makan juga. Mau terus datang malam, Abu Darda pergi sholat tahajud. Kata Salmannya, tidur. Ikut juga. Kemudian dia pergi, bangun lagi. Kata Salman, tidur. Akhirnya pas di akhir malam, kata Salman, sekarang bangun dan keduanya sholat. Maka kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqo wa li nafsika 'alaika haqqo wa li ahlika 'alaika haqqo. Untuk Tuhanmu itu, Tuhanmu punya hak atasmu, dirimu pun punya hak atasmu, istrimu pun punya hak atas kamu. Fa'ti kulladzi haqqin haqqo. Maka berikan setiap yang punya haknya, gitu kan. Ya ini sunnah fi'liyah, ya kan, sunnah takririyah. Lalu Salman menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, sodako Salman, ya kan, sodako Salman, benarlah Salman. Ini ikrar, ucapan yang jelas kepada ucapan Salman. Jadi Salman yang berbuat, tapi Nabi membenarkan perbuatannya. Namanya sunnah takririyah. Contoh lain, Rasulullah SAW ketika perang Ghazwah, keluar perang ke Bani Quraidah, Rasul berpesan. Rasul mengatakan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini Rasul menganjurkan mereka, maksudnya itu apa? Cepat-cepat pergi berangkat
Akhirnya sahabat pun pergi berangkat, ya kan. Nah di antara mereka di tengah jalan datang sholat asar. Ada yang sholat asar duluan di jalan, ada yang sebagiannya jangan. Kata Rasul, jangan sholat salah seorang kalian asar kecuali di Bani Quraidah. Kita belum nyampe Bani Quraidah, baru di tengah jalan. Jangan sholat dulu, nanti di Bani Quraidah. Terjadi perbedaan. Yang satu sholat dulu, yang satunya lagi sholatnya nanti di Bani Quraidah. Jadi ada yang sholat di jalan duluan asarnya, ada yang nanti di Bani Quraidah, gitu kan, Quraidah. Akhirnya kita di dodonya kan. Yang satu isi hajnya Rasul nyuruh supaya cepat-cepat asar di sana, kalau nggak keburu ya udah sholat di jalan. Yang satu mengamami tidak, Rasul nyuruh apapun yang terjadi sholat asar di sana dengan nas harfinya, secara teks hadisnya dengan zahirnya saja. Jadi mereka sholat di Bani Quraidah ya selepas maghrib, nyampainya maghrib malam baru dia sholat asar. Akhirnya dua kelompok tadi menghabarkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul diam saja. Rasul tidak menyuruh, ya kan, seseorang itu dengan mengulang sholatnya. Dan ini ikrar, penetapan dari Nabi buat perbuatan mereka. Jadi dibenarkan perbuatan mereka. Ya kan namanya ikrar dimni. Nabi diam saja, ikrar sukuti. Jadi Rasul membenarkan perbuatan mereka. Yang sholat dulu ya dibenarkan, yang sholat terakhir pun di Bani Quraidah walaupun sudah lewat waktu asarnya pun dibenarkan. Kenapa Rasulnya diam saja? Jadi kadang hal yang biasa terjadi perbedaan dalam memahami hadis Nabi SAW. Itu para sahabat yang sezaman sama Nabi saja memahami ucapan Nabi itu beda, ya kan? Memahami ucapan Nabi beda, apalagi kita zaman sekarang. Hadis datang, ulama, ya kan, pikirannya pun beda-beda. Kadang-kadang anak yang kembar saja bisa beda pendapat, banyak beda pendapatnya. Kakak beradik beda pendapat, apa ini namanya manusia, ulama mana-mana dunia kan, di mana-mana dunia apa siapa? Kadang beda pendapat dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Maka munculnya mazhab-mazhab itu ya jawaban dari itu. Kadang-kadang yang nggak ngerti mah disangkanya mereka nggak pakai hadis, tidak. Kamu yang nggak ngerti, mereka itu berbeda dalam memahami hadis, bukan tidak pakai hadis. Semua ahli fikih insya Allah ngerti hadis. Semua fikih, kalau kita belajar fikih mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, ya kan, Hambali, semua ada alasan masing-masing. Hanya beda pemahaman saja. Beda pemahaman saja. Ada yang bikin ribut itu orang belajarnya mazhab Hanafi di Saudi, diterapkan di kita yang mazhab Syafi'i, ya sudah ribut lah. Beda, ya kan, beda. Yang kita yang belajar di Syafi'i, yang datang dakwakan Hambali, atau orang belajar ke mazhab Hanafi. Pakistan, Asia Selatan banyakkan Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Cina juga banyakkan Hanafi. Orang belajar mazhab Hanafi, terapkan di sini, ya nggak nyambung. Belajar ke Pakistan, belajar Hanafi, di sini maksa-maksa diterapkan dalam Indonesia nggak jadi, ya kan? Itu hal yang biasa terjadi perbedaan. Ada juga dua orang sahabat dalam perjalanan nggak dapat air, keduanya sholat. Kemudian setelah sholat, dua-duanya dapat air juga. Yang satu ngulang sholatnya, ya kan? Ya tadi yang tayong tadi. Yang satu tidak ngulang sholatnya. Disampaikan kepada Rasulullah SAW perbuatan mereka. Rasul mengatakan kepada yang mengulang sholatnya, asobta sunnah. Engkau yang tidak mengulang sholatnya, asobta sunnah. Engkau sesuai dengan sunnah. Cukup. Tetapi Rasul mengatakan kepada yang mengulang sholatnya, kata Rasul, kutiba lakal ajru marratain. Ditulis untukmu pahala dua kali. Ini bijaknya Rasul, masya Allah. Jadi yang ngulang sholat, ya kan ya, kamu dapat 2 pahala. Yang nggak ngulang sholat, kamu sesuai sunnah. Dibenarkan semua. Tidak mudah-mudahan, oh ini nggak sunnah, bid'ah kamu ngulang sholat. Tidak. Ini bijaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah takrir yang jelas untuk perbuatan dari 2 sahabat tadi. Contoh yang masyhur juga, ada pernah dob itu macam biawak gitu ya, didatangkan di meja makan Rasulullah SAW. Dan Rasul mendiamkan, kan ada dimakan beliau, Rasul tidak makan, cuman ada di meja makan beliau. Ini menandakan apa? Halal. Kalau haram tidak mungkin ada di meja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Ini namanya sunnah takririyah. Jadi Rasul membiarkan. Khalid ibn Walid, ya kan, pernah makan dob. Rasul melihat
Di negeri saya nggak ada gitu kan, jadi saya sih nggak biasa makan itu. Cuman dia nggak melarang. Tadi mananya apa? Boleh, silakan makan, silakan makan. Ini yang namanya sunnah takririyah. Yang selanjutnya ada juga yang datang dari Nabi dalam bentuk sifat khalqiyah, fisiknya Nabi. Banyak dinukil kepada kita ini sifat-sifat Rasulullah SAW yang berkaitan dengan tubuhnya, dengan rambutnya, dengan janggutnya, ya kan, dengan bentuk Rasulullah SAW. Bahkan secara rinci, gitu kan, seperti yang disifatkan oleh Ummu Ma'bad. Ya biasanya gitu. Rasul disifati oleh orang-orang yang memang belum mengenal dia, kayak Ummu Ma'bad, ya kan. Jadi perlu diperhatikan sifat-sifat Rasul itu secara fisik jarang dinukil oleh sahabat-sahabat besar. Abu Bakar, Umar, ya sifat itu Rasul itu jarang. Kenapa? Karena kalau sahabat-sahabat besar itu mereka punya adab. Jadi mata mereka itu nggak berani menatap Rasulullah SAW. Kenapa? Haibah lahu. Karena wibawanya Nabi. Mereka tuh hormat sama Nabi. Jadi menatap Nabi, melototin Nabi itu nggak berani, tunduk. Sahabat itu masya Allah, tidak ada yang berani matanya itu natap wajah Nabi dengan berlama-lama. Rata-rata tunduk semua. Nah sifat-sifat tadi dinukil banyakkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah SAW atau dinukil oleh sahabat-sahabat yang masih kecil. Sahabat-sahabat yang masih kecil. Ada di Syama'il Tirmidzi itu dalam sunnahnya dengan sanad dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mensifati Rasulullah SAW. Rasul itu ya tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek sekali, gitu kan? Dia sedang-sedang saja, sedang-sedang. Nah dari Ali bin Abi Thalib waktu itu dia masih kecil, mensifati Rasulullah SAW. Banyak tentang sifat-sifat fisik beliau. Contoh kalau beliau berjalan itu kayak berjalan turun ke bawah, bukan saking beliau jalannya cepat. Kalau beliau menengok itu nengoknya bareng-bareng, ya kan, dengan ya tidak kepalanya doang, kadang dengan fisiknya begitu kan, berbaliknya begitu. Dan di antara bahunya ada cincin kenabian, bahkan ajwadun nasi kafan, manusia yang paling bagus telapak tangannya. Anas bin Malik pembantu Nabi mengatakan, saya tidak pernah menyentuh telapak tangan yang lebih lembut daripada sutra selain telapak tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ini sifat-sifat fisik beliau. Ini pun ya termasuk daripada sunnah, daripada sunnah. Bahkan ada yang mengatakan, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya tidak pernah melihat sebelum Nabi atau setelah Nabi orang yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari fisiknya. Jadi Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah ini termasuk pernah mensifati beliau ketika Rasul lewat kemah beliau sedang hijrah ke Madinah, lewat hijrah beliau Ummu Ma'bad. Nah, Ummu Ma'bad mensifati Rasulullah SAW dan dia belum kenal sebelumnya. Ini biasanya kalau tentang sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Hasan bin Thabit pun memang mensifati fisik beliau. Bahkan Hasan bin Thabit itu tadi yang pernah didoakan oleh Rasul, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Beliau mensifati Nabi dengan sifat yang bagus. Kata beliau itu masukin. Kata beliau, wa ajmalu minka lam taruqattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Orang yang seganteng kamu wahai Muhammad, mata saya tidak pernah melihatnya. Orang yang seindah kamu wahai Muhammad tidak pernah dilahirkan oleh wanita-wanita di dunia ini. Kamu dicipta bersih, bebas daripada celah, dari ujung rambut sampai ujung kaki enggak ada aibnya. Karena seganteng-gantengnya orang pasti ada cacatnya, ada kurangnya. Rasul enggak ada. Seakan-akan engkau dicipta semau kamu sendiri. Ini syairan yang dibacakan oleh Hasan bin Thabit. Yang tadi bahkan Umar marah kepada beliau, ternyata beliau pernah ya didoakan oleh Rasulullah SAW dan membiarkan Rasul takdir membiarkan beliau bersyair di dalam masjid. Wallahu taala a'lam. Ini masih ada sifat khuluqiyah gitu kan, ya akhlaknya Rasulullah SAW. Belum lagi sirah perjalanan beliau sebelum menjadi nabi atau setelah jadi
jadi nabi. Intinya umat Islam perlu berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Insyaallah cukup. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.